kita akan membaca Kisah Rasul 4, sebentar ya. Kisah Rasul maaf ya tadi skip. Kisah Rasul 2 saja. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat yang ke 14 sampai ke jangan 14 ya, kepanjangan nanti. Nah, mulai ayat yang ke ke-37 sampai ke 42. 37 sampai 42. Ibu Nerliana, boleh kamu membacakannya? Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 42. Mikrofonnya harus dinyalakan dulu. Ya, selamat pagi, Pastor. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Pembacaan firman kita pagi ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 42. Benar, Pastor? Ya, betul. Ya. Ayat 37. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan menekan dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Cara hidup jemaat yang pertama, ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian, Pastor. Ya, Ibu Ana membaca Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Haleluya. Ya, saudaraku, menarik sekali ya. Waktu Petrus khotbah itu ada 3.000, bahkan nanti di ayat lain ada ditambah lagi. Berapa? 4.000 atau 5.000 jiwa lagi ya, ditambahin lagi. Nah, tahukah saudara, orang-orang ini setiap tahun itu, setiap 3 hari raya besar, mereka pergi ke Yerusalem, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Sukot. Ya, hari raya Paskah, Pentakosta. Hari raya Paskah itu hari ketika domba Paskah disembelih untuk pengampunan dosa setiap tahun. 50 hari kemudian mereka merayakan Pentakosta, 50 hari kemudian, yaitu turunnya hukum Taurat ya di Sinai. Jadi setelah 50 hari keluar dari Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai dan mereka menerima Taurat itu. Makanya itu 50 hari dari hari raya Paskah ya, Pentakosta. Nah, kemudian hari raya Sukot. Nah, hari raya Sukot itu kurang lebih bulan Oktober, yaitu hari raya panen gitu ya, panen hari raya pondok daun.
Nah, itu sama dengan Rosasana, itu satu paket, satu serial tuh ya. 3 hari raya besar ini mereka pasti pergi ke Yerusalem rame-rame. Nah, kemudian kalau kita melihat ada satu tradisi yang hilang dari gereja, yaitu Yesus bangkit di hari Paskah. Ya, Yesus itu mati dimakamkan di hari Paskah. 1 hari sebelum Paskah adalah hari menyembelih domba Paskah. Nah, Yesus disalibkan saat domba Paskah itu disembelih antara jam 12 sampai jam 3. Gitu ya. Jadi Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya harus genap. Dan minggu itu ada 2 Sabat. Ya, Sabat itu libur ya, tanggalan merah. Mereka harus berhenti, hari perhentian. Ya, 1 di hari Paskah itu sendiri, tanggal 15 Nisannya, Yesus disalib 14 Nisan. Kemudian kedua, hari Sabat mingguan, hari Sabtunya. Ya, dan Yesus 3 hari 3 malam, persis dengan tanda Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan, maka anak manusia juga akan 3 hari 3 malam di rahim bumi. Nah, itu sama itu ya. Itu ada di video saya yang lain, cuman kita hari ini nggak cerita itu. Nah, saya ada satu yang menarik ketika para rasul ini memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang itu yang pergi ke Yerusalem itu yang dimenangkan. Pertama ada 3.000, kemudian jumlah total mereka jadi 8.000 ya. Banyak 8.000 orang lelaki, belum termasuk istrinya. Berarti itu jemaat yang besar banget di zaman itu ya. Anda bayangkan kalau di kota Anda ada gereja dengan ibadah 8.000 dikali 4. Berarti berapa tuh? 30.000 satu kebaktian. Bayangkan aja tuh. Nah, tapi di zaman itu nggak ada 8.000 sekali kebaktian. Tapi mereka kumpul semua di Serambi Salomo, di Solomon Porch namanya, di Serambi Salomo. Ya, karena itu tempatnya cukup luas sekali dan Petrus biasa mengajar di situ. Nah, unik sekali ya, dan orang-orang sakit dibawa, orang-orang yang banyak minta didoakan semua dibawa ke sana. Menarik sekali ya. Tetapi ada catatannya, tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah mereka masing-masing sambil memecah roti. Kita tidak membahas itunya. Kita lagi mau bahas mengapa tiba-tiba banyak orang datang. Ya, tiba-tiba banyak orang di saat itu. Dan setelah itu nggak ada cerita yang ribuan-ribuan, itu nggak ada lagi. Cuma di saat itu saja, di saat di pasca Pentakosta dan di dalam tahun-tahun itu. Ada hal yang sangat unik sekali ya, ketika Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Selama ini kita belajar di dalam doa Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Ya, Bapa yang maha baik. Makanya saudara-saudara, iblis berusaha menghancurkan image tentang Bapa, supaya Anda nggak bisa doa Bapa kami yang di surga. Bisanya doanya apa? Anda adalah hamba, dia adalah Tuhan, majikanmu. Ya, doanya, atau dia adalah sang Allah yang lalim, yang selalu meden-medenin, nakut-nakutin. Anda kehilangan citra Bapa, yang dia memelukmu, dia akan menghiburmu, dia akan mengampuni ketika kamu salah, bahkan ketika kamu bandel, citra Bapa itu hilang. Dan iya, gara-gara Yesus ini yang mati di kayu salib, maka Bapa yang iman, yang transenden, yang nun jauh di sana, jadi dekat. Ya, jadi itu lagunya Bimbo salah ya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Salah ya. Itu salah itu. Bukan enggal kita biar, jangan suka nyanyi itu lagi. Ya, sesat. Walaupun kita ini menjauh, ya. Daud bilang apa? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ku berlari. Kalau kamu udah ke langit pun di sana, kamu pergi ke lembah, dia dari sana. Kemanapun kau pergi, kejar. Kayak saya dikejar ya, dikejar saya. Kita memang menjauh. Aku tidak mau lagi Tuhan, cukup Tuhan. Aku nggak mau, cukup, 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 cukup. Tidak boleh ada nama Yesus di rumah ini. Wah, saya sudah bilang begitu. Dikejar sama Tuhan ya. Dikejar. Jadi lagunya Bimbo sesat, jangan dinyanyiin lagi ya. Apalagi, yuk mari saudara, kita merayakan Natal, kita nyanyikan lagu rohani. Saudara nyanyi lagu Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya ampun. Itu jadikan lagu rohani lagi. Jangan ya. Nah, dan dia itu adalah Bapa yang maha dahsyat. Ya. Dikuduskanlah namamu. Hidupmu pun harus kudus.
Sehingga nama itu berkuasa dalam hidupmu. Ya, ketika mulutmu berkata-kata, mulut orang benar itu ya. Mulut orang benar itu luar biasa berkuasanya. Yehi wa yehi, jadi maka terjadilah. Jadi maka terjadilah. Kita ingat Yehova Sidkenu. Ia yang membenarkan kita, makanya nempel lah sama Tuhan Yesus erat-eratnya. Dan Yesus berkata, mulutnya orang benar itu yehi wa yehi. Ya, jadi maka terjadilah. Ya, makanya kuduskan nama itu dalam hidupmu, jangan buat main-main. Ajari anakmu untuk menguduskan nama itu, jangan buat main-main. Marahi anakmu kalau dia buat bercanda nama itu ya, marahi. Supaya dia saat tua, saat dia menghadapi dunia yang nyata, yang begitu jahat, yang terkutuk itu, dia akan mendeklar nama itu, Yesus tolong. Wah, pertolongan itu wus, nyamber itu pertolongan itu. Ya. Datanglah kerajaanmu. Datang, kita minta Eden itu. Ketika Anda masuk dalam pernikahan, berarti Anda memutuskan untuk keluar dari Eden. Ya kan? Karena di Eden nggak ada seks. Anda memutuskan untuk keluar dari Eden, untuk create Eden yang baru. Anda mendatangkan kerajaan Allah bagi pernikahanmu. Tapi datang kehendak Allah itu harus terjadi dalam hidupmu ketika kerajaan itu datang. Jadi belajarlah untuk mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Dan tiap-tiap hari kita minta rema demi rema. Datang. Baca firman Tuhan. Orang Israel mintanya berkat. Minta mana, minta burung puyuh. Makanya mereka akhirnya apa? Mengeluh. Mereka mengeluh, nggak habis-habis. Keluhan yang tiada habis-habisnya. Ya, kenapa mintanya berkat? Kalau Anda minta diberkati, di dalam berkat pun Anda bisa mengutuk, hati-hati. Di dalam berkat pun Anda bisa mengutuk. Bagaimana bisa? Oh iya, saat dulu saya lagi lapar, ya. Coba Anda kalau doa makan, amatin deh. Kalau Anda lagi makan, ya kan? Anak Anda lagi makan. Waktu kelaparan, misalnya nih, kita melewati masa-masa kita paceklik ya, sehingga kita makan Indomie itu rasanya enak sekali. Waduh, rasanya lezat. Kita kalau makan tahu tempe itu rasanya nikmat sekali. Kita melewati ya masa, walaupun nggak lama, tapi kita melewati masa itu. Ada ucapan syukur. Ya, waktu kecil saya melewati lama ya, karena kami bukan dari keluarga orang kaya, kami miskin. Kita melewati masa-masa itu. Dan ada masa-masanya kami diberkati dengan luar biasa. Dan kita mengucap syukur dengan berkat itu. Setiap saya habis beli sepatu baru gitu ya, aduh Tuhan, sampai sekarang entah kenapa ya, aduh Tuhan, aku kok bisa pakai sepatu baru. Kenapa? Dulu saya kecil, sampai saya umur 17 tahun selalu pakai sepatu bekas. Jadi sekarang saya selalu beli sepatu baru, itu rasanya, aduh Tuhan, kok aku bisa beli sepatu baru ya. Itu aneh buat saya, sampai hari juga masih aneh itu. Nah, tetapi di dalam berkat-berkat itu seringkali ya begitu dikasihlah. Ya, apalagi kalau yang ibu-ibu yang nggak bisa masak, nanti suaminya bisa apa, ikan lagi, ikan lagi, ikan lagi, ikan lagi. Emang kamu nggak bisa masak lainnya ya? Udah masak ikan, keasinan lagi. Ya, gimana sih kamu? Ini memang ikan asin, bukan keasinan. Bukannya keasinan, memang ikan asin. Kok keasinan gimana, suaminya juga kadang-kadang juga. Ini manusia. Intinya mengeluh ya. Intinya mengeluh. Berapa banyak Anda suka mengeluh dalam hidup Anda di tengah berkat? Karena Anda mintanya berkat. Coba Anda mintanya rema. Rema demi rema. Wah, itu indah sekali. Hidup saya exciting. Rema demi rema, setiap hari hidup dengan rema dari Kristus. Minta ya, setiap hari rema dari Tuhan, maka hidupmu exciting. Kalau kamu mintanya berkat terus, Tuhan berkati, berkati, berkati. Hidupku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi-pagi, siang berkati, malam hidupku berkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Ya, ingat, berkat tanpa salib membawamu ke neraka. Kalau kamu tidak diberkati, tidak pernah diberkati, jangan-jangan kamu lagi di neraka. Jadi apa? Ya, harus ada salib. Itulah sebabnya Anda minta rema. Karena selalu ada salib dalam hidupmu. Dan masalahnya kita seringkali lari. Misalnya nih, Anda ketemu, wah ketilang. Aduh, ketilang. Udah, bayar aja, bayar. Ya kan? Nikmati coba, sekali-kali ditilang, yaudah ditilang saja. Sidang, ya udah sidang lagi mana? Udah bayar. Nah, seringkali kita mau gampang. Ya, kalau ada masalah, ya udah, anak nggak naik kelas, udah kasih uang aja, kasih uang biar naik kelas. Oh, ada ngademi masalah, udah, uang membereskan sesuatu. Oh iya, karena engkau diberkati, engkau bisa selesaikan semua dengan uang. 90% masalahmu selesai dengan uang.
Gitu? Iya, yang 10% hanya dengan salib Kristus, doa kenceng-kenceng. Masalahnya kalau yang 10% itu kau tidak dapatkan, kau akan mati dalam kebinasaan. 90% memang masalah hidupmu selesai dengan uang, tapi yang 10% kalau kau tidak selesaikan, tidak tuntaskan, kau akan mati dalam kebinasaan. Ya, ingat-ingat itu ya. Makanya kamu diajari di perjanjian lama itu diajari bayar perpuluhan supaya hatimu itu tetap nyangkut sama Tuhan. Ya, kemarin saya ngajari 100%. Iya 100%. Yang 10% aja kau curi, apalagi 100%. Bohong. Sisakan ya selalu 10% buat diakonia, buat marturia, ya buat pekabaran Injil. Selalu sisakan. Ya, dan saudaraku, Tuhan Yesus ajari kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajarkan 2 tentang pengampunan. 1, ada orang bersalah kepadamu, kau ampuni dia walaupun saat dia minta ampun. Ampuni, seberapa jauh kamu mengampuni mereka, segitu juga kau diampuni kan? Kan seperti ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pengampunan ini sangat unik ya tentang pengampunan ini. Banyak orang meremehkan makna pengampunan. Ya, aku mengampuni, tapi aku ya stop, sudah selesai. Ya nggak bisa. Ya nggak selesai, nggak bisa. Harus tuntas namanya pengampunan itu. Makanya minta dari Tuhan. Banyak orang mengampuninya itu retorika. Bayangkan kalau Tuhan beretorika dengan Anda. Oh ya, saya mengampuni kalau seorang Kristen. Oh jangan. Kalau hatimu belum bisa mengampuni, Anda teriak sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tuhan, tolong aku. Bapa, tolong aku, Tuhan. Bapa, tolong aku. Mengampuni seperti ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa yang paling mungkin menyakitimu? Tetanggamu kah? Enggak. Siapa yang paling mungkin? Pak polisi kah? Tidak. Pak hakim kah? Ormas Islam kah? Tidak. Siapa yang paling menyakitkan dalam hidupmu saat dia bikin kesalahan? Yang paling menyakitkan satu bapakmu, ayahmu, ayah kita. Gitu? Berapa banyak ayahnya sudah meninggal, masih nggak bisa beres. Ada teman saya di Jerman, ya anak muda ya, masih muda banget, seumur anak saya. Dia berani dia ngerantau sendirian ya. Dia datang bukan sekolah, dia kerja. Nggak punya ijazah SMA, dia lari dia dari orang tuanya, terus dia ke Jerman, dia gelap gitu ya. Terus gimana caranya? Ya dia lihai pokoknya. Ya, terus ketemu kita. Wah, kebetulan ketemu kita ya kita layani kan. Sampai dia dibaptis segala macam lah, dibaptis dan dia kita layan pelan-pelan. Suatu ketika dia banyak cerita tentang orang tua ayahnya yang tidak baik, dia dibuang segala macam lah. Nah, waktu di Jerman itu dia dapat telepon, ayahnya meninggal. Terus dia kasih tahu saya, kok papiku meninggal. Saya kaget gitu kan. Aduh, kok enggak sempat ketemu dulu, padahal saya lagi ngelayani dia kan. Terus maksud kamu gimana? Pulang no? Enggak, aku nggak mau pulang. Nah, terus dia diem. Udah seharian begitu kan. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Oh, dia kayaknya nggak ada rasanya dia puas banget papinya meninggal itu loh. Tetapi saya tahu dia penasaran. Saya tahu dia penasaran. Wah, dia mulutnya rasanya puas. Wah, biar begitu. Tapi saya tahu dia penasaran. Terus sore-sore ya kita makan sama-sama. Saya ajak, bro, makan bareng, kita ngobrol-ngobrol, habis makan kita ngobrol-ngobrol. Kita bikin aja yuk. Kita kan orang Tionghoa nih, masa tadi itu nggak pantas bro. Ya kita bikin acara, sebelum bikin acara, namanya kalau malam, kalau meninggalnya pagi kan malam kita biasanya orang Tionghoa ada acara begitu ya. Nah, udah, saya doakan dia. Waktu saya doakan dia, tiba-tiba dia nangis. Terus saya bilang, bro, aku mengampuni papa, aku mengampuni papa. Wah, dia nggak bisa ngomong, malah nangisnya tambah keras. Tapi dia nggak bisa ngomong, saudaraku. Lucu ya, siapa yang paling mungkin menyakitimu? Ayahmu. Ya, satu, makanya iblis hajar itu. Hati bapa di hatimu dihajar, dan kamu nggak bisa ngampuni. Nggak bisa, susah ngampuni ayahmu itu. Ngampuni mama gampang, ngampuni papa itu susah. Entah kenapa deh pokoknya.
minta Tuhan. Apa yang menyebabkan kita susah ngampuni orang lain? Karena hati Bapa itu direnggut dari kita. Pelukan seorang ayah. Nah, kemarin ada Bunda Finland namanya. Kalau yang orang-orang yang bayi tabung atau orang yang pakai rekayasa genetik bagaimana, kan nggak ada bapaknya kan, kayak di Finland itu kan sekarang udah tren kan, single mom tanpa papa. It's okay, feminism banget ya di Finland itu. Nggak ada pelukan apa-apa, itu dia, itu masalah baru nanti setengah abad lagi akan menjadi masalah baru itu nanti. Hati Bapak itu sangat penting, ya, dipeluk oleh seorang ayah, ya. Makanya banyak orang-orang yang anak-anak kecil itu, anak-anak remaja itu yang akhirnya harus melakukan perbuatan yang tidak baik demi mendapatkan hati Bapak itu, ya, dengan cara yang salah. Akhirnya bukan dapat hati Bapak, dapatnya hati om. Hati bapaknya nggak dapat, hatinya om jadinya kan. Nah, saudaraku, itu yang paling menyakiti hatimu. 2, siapa? Ya pasangan hidupmu, suami atau istri. Itu yang paling menyakitkan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Ya kan? Itu lagi kita persekusi, tetapi pada kenyataannya memang musuh kita itu seisi rumah kita kan. Yang paling mungkin seisi rumah kita. Kita bisa ngampuni hakim yang dulu disogok sama lawan kita, terus kita dipenjarakan. Oh, gampang itu ngampuni begitu ya. Kita bisa ngampuni polisi yang dulu bertindak semena-mena sama kita. Kita bisa mengampuni saudara yang nipu kita. Kita bisa mengampuni banyak orang. Oh, gampang. Ormas-ormas Islam yang dulu ngejar-ngejar saya mau bunuh saya, wes gampang ngampuni mereka itu. Tapi begitu istrimu atau suamimu itu berkhianat, paling susah itu ngampuni. Langit dan bumi akan lenyap, jengkelku tinggal tetap, tidak ada kesempatan bagimu pokoknya, sampai Tuhan datang Maranatha. Sudah selesai, tuntas hidupmu itu saat itu. Putus. You, me, and. Susah kalau udah begitu. Jangan ya. Itulah Tuhan Yesus ngajari, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan satu lagi, itu penting. Satu itu penting. Makanya Tuhan kasih pernikahan. Pernikahan itu jangan harap kamu masuk ke Eden. Kamu sedang meninggalkan Eden. Ciptakan Edenmu. Yehi wa yehi, dengan mulutmu yang benar. Ciptakan Edenmu. Apa mulutmu? Aku lepaskan pengampunan. Aduh, Pak, ngerti ngono ora kawin. Ya iya, siapa suruh kamu kawin? Siapa yang suruh kawin? Udah dibilangin, kamu kawin. Kalau teman saya itu, sahabat saya di Perancis bilang, no woman, no cry. Dia bilang begitu. Siapa suruh kamu kawin? Gimana dong, jajan dong nggak kawin? Ya bukan jajan. Bukan, maksudnya, ketika kamu menikah, kamu harus tahu, kamu sedang masuk meninggalkan Edenmu dan masuk ke dunia yang terkutuk ini, dan kamu harus ciptakan Eden di sana. Dan itu tugasnya kita, manusia, untuk menciptakan Eden di muka bumi ini. Supaya ketika pernikahanmu diberkati, anak-anakmu akan diberkati. Anak-anakmu merasakan hati Bapa, dan dia akan mentransferkan spirit itu kepada yang lain. Makanya harus ada pengampunan di dalam pernikahan. Seberapa aku harus mengampuni? 70 kali 7. 70 kali 7. Wah, itu kesempurnaan. Sak bejat-bejatnya suamimu, sak bejat-bejatnya istrimu. 70 kali 7. Kurang satu dia Tuhan nawar. Pakai nawar segala, kayak dagang di pasar loh, kurang asem. Jangan nawar. Kalau sempurna ya sempurna. Tuhan, semua saya bisa ampuni kecuali yang ini nggak bisa. Yes, nggak bisa. 70 kali 7 sempurna, nggak boleh nawar pokoknya. Pernikahan. Ya, pernikahan itu adalah tempat kamu mengenal kasih Bapa. Kamu saling memulihkan satu sama lain. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, hati-hati. Yang kedua, saudara. Bagaimana kalau nggak sadar-sadar? Kalau sadar, ya oke lah. Kalau sadar saya ampuni dah. Nggak sadar-sadar ini ceritanya nih. Ayo loh. Nah, saudara lihat, waktu Yesus di kayu salib, dia berkata apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ampuni. Apa mereka datang minta maaf sama Yesus? Orang Farisi, imam-imam Taurat, imam kepala Hanas, Kayafas, Pilatus, Herodes, apa datang sama Yesus? Apa orang-orang Yahudi ini datang pada Yesus?
Enggak kan? Tapi Yesus bilang, ampuni mereka Tuhan. Yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pilatus tahu nggak? Tahu. Makanya di salib Yesus ditulisin, Yesua hanut siwa melek Yahudim. Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. YHWH, Yehovamu aku salib tuh. Kamu lihat tuh Yehovamu aku salib. Jadi Pilatus tahu nggak? Tahu. Kan Yesus bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kan. Hanas Kayafas tahu nggak? Tahu. Disebutkan di Alkitab, Hanas dan Kayafas ya kan. Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Dan si Kayafas itu harus bernubuat untuk tahun itu kan. Tahu. Beberapa imam kepala tahu nggak? Tahu. Disebutkan di dalam Yohanes, tapi mereka lebih takut, lebih mencintai hormat manusia daripada kehormatan Tuhan. Tapi bagaimana dengan rakyat jelata? Mereka nggak tahu. Yesus berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah sebuah nubuatan. Yohanes 20 ayat 23 berkata, kalau kamu lepaskan pengampunan di bumi ini, ya, maka orang itu akan diampuni dosanya. Kalau kamu bilang dosanya tetap ada, maka dia dosanya tetap ada. Orang, suami atau istrimu ketika bikin gila, ketika main gila ya, ketika ngedan, mau judi, mau main perempuan, mau ngobat, mau narkoba, itu lagi edan. Dia nggak tahu dia lagi bikin apa. Saudara, lepaskanlah pengampunan. Ayahmu waktu mukulin kamu, dia nggak tahu, dia mata gelap. Dia sendiri kehilangan hati Bapak itu dulu. Dia kehilangan hati Bapak. Jadi kalau lepaskan pengampunan untuk keluargamu, untuk siapapun. Lepaskan pengampunan. Aku ampuni kamu. Aku ampuni kamu. Ngomong, itu nubuatan loh. Seperti Yesus, aku ampuni kamu. Dan itu benar-benar ada proses, akhirnya orang-orang itu bertobat. Ketika Petrus khotbah. 2 kali ya. Dan itu ada 8.000 orang laki-laki. Orang yang teriak-teriak saliban Yesus kan. Yesus bilang, ampuni mereka. Padahal nggak ada satupun yang datang pada Yesus. Kisah Rasul 2, Yesus yang kau salibkan itu. Ya kan? Wah, sampai mereka kaget. Wah, iya benar. Ya, Kisah Rasul 2, Yesus itu yang kau salibkan itu. Ya, Allah telah menjadikannya Tuhan. Wah, mereka kaget, apa yang harus kami perbuat? Berilah dirimu, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ada bertobat karena kamu melepaskan pengampunan. Sebuah nubuatan. Sekalipun suamimu belum bertobat, istrimu bertobat, anakmu belum bertobat, ayahmu masih belum sadar-sadar, teman-temanmu, musuh-musuhmu masih belum ngerti, lepaskan pengampunan itu. Aku ampuni di dalam nama Yesus. Aku ampuni dalam itu roh nubuatan tuh ya. Ya, Yohanes 20 ayat 23 kita baca sekali lagi. Ibu Ana tolong bacakan sekali lagi ayat terakhir ya. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kiranya rema dari Tuhan Yesus memberikan terobosan dalam hidupmu, memberikan kemenangan dalam hidupmu, dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu. Haleluya, lepaskan pengampunan. Haleluya, maka engkau akan menuai ya, bukan hanya jiwa-jiwa, tapi juga berkat-berkat jasmani dan rohani. Lepaskan pengampunan itu ya kepada siapa mereka memerlukannya.